Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar, NIM 17101002, program studi administrasi publik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Fitri, yang mana pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep pembangunan ekonomi itu sendiri bermasalah karena sumber daya bumi itu sendiri terbatas. Ada ahli lingkungan Profesor Dr. Emil Salim mengemukakan pembangunan konvensional yang tidak mengakomodasikan aspek lingkungan di satu pihak berhasil menaikkan produksi barang dan jasa secara melimpah, tetapi di pihak lain menimbulkan ketimpangan pendapat penduduk antar dan dalam negara. Jika tersingkir ke pinggir pembangunan sosial, terutama yang menyangkut kepentingan kelompok miskin terhadap lingkungan, dampak pembangunan konvensional begitu dahsyat sehingga pengaruhnya tidak lagi dalam batas lokal dan nasional, melainkan mencakup regional dan global yang mengancam kehidupan manusia. Di sini ada kriteria dan indikator pembangunan berkelanjutan yang digunakan untuk menilai satu usulan proyek dikategorikan menjadi 3 kelompok: keberhasilan lingkungan, ekonomi, sosial, dan teknologi. 3 kriteria pertama adalah menangani dampak lokal dari usulan proyek, sehingga batas wilayah evaluasi adalah lokal. Lebih spesifik lagi, lingkup evaluasi untuk kategori kriteria berkelanjutan lingkungan adalah wilayah yang mengalami dampak ekologis langsung akibat usulan proyek. Sementara lingkup evaluasi untuk kategori kriteria berkelanjutan ekonomi dan sosial adalah batas administratif kabupaten. Bila dampak ekonomi dan sosial dirasakan lintas kabupaten, maka batas administrasi yang digunakan adalah semua kabupaten yang terkena dampak. Berbeda dengan ketiga kategori kriteria lainnya, batas evaluasi dari keberlanjutan teknologi adalah di tingkat nasional. Kebutuhan tersebut mulai dari kebutuhan fisiologis mutlak dipenuhi kemudian berkelanjutan hingga kebutuhan aktualisasi diri. Jika pemenuhan kebutuhan pertama tidak dipenuhi, manusia akan melakukan cara apa saja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dapat dilihat ketika menjadi krisis moneter di Indonesia, menjadi percepatan kerusakan lingkungan yang luar biasa besarnya, sehingga rakyat tidak peduli dari mana dan cara apa yang mereka dapat bertahan hidup. Yang terpenting bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, memenuhi kebutuhan manusia adalah syarat mutlak agar tidak menjadi kerusakan lingkungan hidup. Aktivitas manusia memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan sumber alam semakin menipis dan terjadinya kerusakan lingkungan. Di bawah ini terdapat gambar aktivitas manusia dengan ekologis. Sumber alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagian digunakan konsumsi sebagai jadi limbah. Penggunaan sumber alam untuk dikonsumsi juga menghasilkan limbah. Limbah dibuang ke lingkungan hidup, dan lingkungan hidup yang merupakan media tumbuh sumber alam yang dapat diperbarui. Kebutuhan semakin lama semakin tinggi karena penduduk yang semakin bertambah dan kesejahteraan yang semakin membaik, sehingga membuat sumber alam untuk produksi juga semakin tinggi. Akibatnya, limbah yang dihasilkan semakin tinggi. Limbah yang baik menyebabkan daya dukung lingkungan hidup semakin menurun, sehingga persediaan sumber
alam juga semakin menipis. Persediaan sumber alam yang semakin menipis menyebabkan produksi semakin menurun, sehingga persediaan produksi untuk manusia semakin menipis. Keadilan tersebut sangat membahayakan bagi keberlangsungan hidup mereka, karena persaingan yang ketat sesama manusia akan menimbulkan gesekan yang kuat. Untuk menghindari hal tersebut, maka manusia perlu diatur oleh market ataupun social value system. Legal ataupun peraturan dapat memaksa manusia menjadi perilakunya sehingga tidak merusak lingkungan. Jika manusia merusak lingkungan, maka ada sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar peraturan. Permintaan pasar dapat memaksa industri untuk memperhatikan lingkungan. Pemboikotan terhadap produk yang tidak ramah lingkungan memaksa industri untuk mencari alternatif produk yang ramah lingkungan. Social value system adalah sistem nilai yang ada di masyarakat seperti adat, agama, norma yang dianut masyarakat setempat. Adanya ancaman lingkungan merupakan salah satu unsur penekanan agar manusia lebih memperhatikan lingkungan berada di sekitarnya. Mungkin ini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya juga mohon maaf. Di sini saya membaca artikel-artikel terkait tentang tugas yang telah diberikan oleh Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.